Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bukti dari hebatnya Mongolia itu telah berhasil menaklukkan banyak negara-negara pada waktu itu. Jadi Mongolia itu menaklukkan selatan, tengah, bagian dan Siberia Barat. Dan terjadi kehancuran besar di seluruh Eropa Timur dan Tengah, termasuk Polandia, Hongaria. Mongol kemudian mengalami kegagalan dalam menaklukkan India dan Asia Tenggara. Kesultanan Mamluk, Hungaria dan Jepang, munculnya Pax Mongolica. Jadi lebih dari 100 tahun Mongolia itu menghajar habis umat Islam. Jadi pada waktu itu umat Islam betul-betul menderita akibat serangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagukan. Hulagukan ini sosok yang sangat luar biasa kejamnya, luar biasa hebatnya, benar-benar bisa menjadi contoh daripada masyarakat pejantan sejati. Nah, kemudian disusul dengan malapetaka yang tidak kurang hebatnya dari Hulagukan. Serangan ini juga datang dari keturunan bangsa Mongol. Jadi berbeda dari Hulagukan dan keturunannya pada dinasti Likan. Penyerangan kali ini sudah masuk Islam. Tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Waktu itu kemudian dipimpin oleh Timur Leng. Sedikit saya mau buka cerita tentang Timur Leng. Timur Leng ini dilahirkan di Kes. Ini sekarang ini bernama Sarsabs, atau kalau di Indonesia kan Kota Hijau. Ini terletak sekitar 50 mil di sebelah selatan kota Samarkand di Uzbekistan. Tanggalnya saya lupa, jadi tahun 736 Hijriah. Jadi sekitar tahun 1330-an Masehi. Ini Timur Leng ini artinya memang Timur si Pincang, karena memang Timur Leng ini kaki kirinya yang pincang sejak lahir, dan orang ini adalah seorang penakluk dan penguasa keturunan Turki Mongol. Keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah, ya, wilayah Asia Tengah. Ayahnya bernama Taragai, seorang kepala suku Barlas, jadi keturunan Karacar Noyan. Ini orang menjadi menteri dan kerabat Jagatai. Persisnya dia ini masih anaknya dari Genghis Khan.
Suku Barlas mengikuti Jagatai mengembara ke arah barat dan menetap di Samarkand, di daerah Samarkand. Taragai ini menjadi gubernur Kesh. Keluarga ini mengaku sebagai keturunan Genghis Khan. Jadi ketika ayahnya itu wafat, si Timur Leng ini bergabung dengan pasukan gubernur Transoxiania, Amir Kagatsan, sampai pada gubernur itu meninggal. Timur Leng kemudian pada kesempatan berikutnya bergabung sebagai tentara pada penguasa lokal Amir Hussein. Nah, pada tahun 1360-an Timur telah menjadi seorang pemimpin militer termasyhur. Jadi ini memang anak ini memang keturunan militer yang memang gagah perkasa. Jadi Timur ini dikenal sebagai komandan yang gagah perkasa, gigih di dalam mempertahankan wilayahnya dari ancaman-ancaman Tugluk Timur Khan. Jadi ini masih saudara juga, masih satu marga dengan Genghis Khan. Ini masuk di dalam dinasti Chagatai. Serbuan pasukan Tugluk Timur Khan melambungkan nama Timur Leng kemudian hari. Jadi ketangguhan dan kehebatannya membuat penguasa dinasti Chagatai ini terkesan. Kemudian ia direkrut Tugluk menjadi pasukannya. Namun kemudian di kemudian hari memberontak setelah Tugluk mengangkat anaknya. Mungkin ya masalah kecemburuan atau apa. Jadi kemudian akhirnya juga memberontak juga. Jadi Ilyas Koja sebagai gubernur Samarkand dan hanya menjadikan Timur sebagai wasir. Nah, Timur Leng kemudian melakukan pemberontakan bersama Amir Hussein, cucu Kagasan. Nah, Tugluk dan Ilyas Koja akhirnya tewas di dalam pertempuran melawan Timur Leng. Nah, kemudian Timur Leng akhirnya juga membunuh Amir Hussein yang tadinya bersama-sama, akhirnya juga dibunuh juga. Padahal ini iparnya sendiri. Kemudian tahun-tahun 1370 ini Timur Leng ini kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa tunggal. Semboyannya waktu itu sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada satu raja, saya sebagai Timur Leng. Ini kegagahan Timur Leng atau kesombongan Timur Leng atau arogansinya Timur Leng di dalam memimpin satu negeri. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian atas sumpahnya tersebut, Timur Leng ini juga menebarkan maut seperti persis yang dilakukan oleh nenek moyangnya Hulagukan. Jadi kira-kira 100 tahun sebelumnya.
Timur Leng ini menghabiskan waktunya selama kira-kira ya 3 sampai 4 dasawarsa dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Pertempuran Timur Leng yang didukung oleh Turki ini memang sangat membantu, karena memang Turki waktu itu sangat loyal terhadap Timur Leng. Kemudian Timur Leng melebarkan kekuasaannya ke wilayah barat dan barat laut meliputi Mongol, Laut Kaspia, Ural, Volga. Nah, kemudian mulai tahun 1700-an, mulai tahun 1380-an itu Timur Leng melakukan serangan ke Persia, Khurasan dan Azerbaijan. Timur Leng ini sebagai semacam ahli waris daripada Hulagukan memang pantas mewakili keberanian, menurunkan mencontoh keberanian daripada nenek moyangnya yang namanya Hulagukan itu. Timur Leng kemudian menghabiskan waktunya selama 30-an, 3-4 dasawarsa lah dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Nah, karena memang juga didukung oleh pasukan loyalis dari Turki, maka Timur Leng melakukan perluasan kekuasaannya. Dia melebarkan kekuasaannya ke wilayah barat dan barat laut meliputi Mongol, Laut Kaspia, Ural, Volga. Nah, mulai pada tahun 1380 itu Timur Leng melakukan serangan tambahan yang dulu ke daerah-daerah yang dulu pernah dihajar habis oleh nenek moyangnya, yakni si Hulagukan. Serangan-serangan itu bertubi-tubi ke daerah Persia, Khurasan, Azerbaijan, dan berhasil mendudukinya dengan serangkaian pertempuran. Dilanjutkan pada tahun 1393, jadi 13 tahun kemudian, itu Timur Leng melakukan invasi ke Irak. Jadi melakukan pembunuhan dan penjarahan terutama di Irak, jadi di Baghdad atau Tirkit. Ekspedisi yang dilakukannya ke wilayah selatan dan barat itu, ekspedisi yang dilakukan di daerah wilayah selatan dan barat daya. Ini mampu menaklukkan setiap provinsi di Persia, termasuk Baghdad. Jadi Baghdad ini juga ternyata pernah dihabisi oleh turunan-turunan Mongol. Karbala juga, termasuk Irak Utara. Maka jika banyak kota dan daerah yang dikuasai dinasti lain, semuanya berhasil dikuasai oleh Timur Leng. Salah satu yang dianggap sulit oleh Timur Leng itu daerah Toktamsyah. Timur Leng ini kemudian membangun menara
sampai membangun menara yang terbuat dari, mengerikan ini, dari ribuan mayat yang dibalut dengan lumpur di daerah Afghanistan. Nah, maka 15 tahun kemudian sejak dari 1380-an itu Timur Leng ini mulai menyerbu Moskow. Kemudian dia lari ke timur ke daerah India. Satu daerah di mana sempat terjadi pembantaian atau genosida, yang pembunuhan besar-besaran, kira-kira sekitar hampir seratusan ribu ceritanya. Ratusan ribu tawanannya dihajar habis, dibunuh habis. Jadi Timur Leng itu di daerah Baghdad, kemudian India, ini terus menebarkan kebiadabannya. Pusat-pusat peradaban Islam di daerah Baghdad, Irak, Tirkit dihancurkan, kecuali hanya satu, Samarkand. Jadi di daerah Samarkand ini dia membangun sebuah kota dengan mendatangkan bahan-bahan bangunan itu dari Delhi, India. Nah, waktu itu diangkut dengan ribuan gajah. Dia membuat semacam piramida-piramida. Jadi barangkali sekarang kalau masih ada peninggalan-peninggalan piramida di daerah Samarkand ini, itu adalah hasil karya dari Timur Leng. Waktu itu ceritanya Timur Leng ini membangun piramid-piramid atau piramida ini ya dengan 20-an ribu kepala manusia di Aleppo. Jadi ketika kita berkunjung ke Samarkand pada hari ini, dan jika memang masih ada piramida-piramida di sana, piramida-piramida tersebut salah satu bahan bangunannya adalah kepala manusia. Manusia mana? Manusia Baghdad, Aleppo, Syria. Tidak cukup dengan memenggal kepala dan kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan bangunan dari piramida. Jadi Timur Leng ini juga sempat mengubur hidup-hidup ribuan manusia yang berasal dari tentara musuh di Armenia. Jadi dibawalah orang-orang Armenia, bekas-bekas musuhnya itu, kepala-kepalanya dipenggal dan dibawa dengan pasukan gajah, dibawa ke Samarkand untuk dijadikan menjadi salah satu bahan bangunan juga ini. Jadi sekolah-sekolah dan masjid-masjid di sekitar Irak semuanya dihancurkan. Semuanya dihancurkan. Timur ini juga menggempur dua kesultanan penting. Jadi ada Kesultanan Utsmani dan yang berada di Turki, serta Mamluk di Mesir. Jadi Kesultanan Mamluk ini sebenarnya juga peninggalan dari nenek moyang Timur Leng, tapi juga dihabisi juga ini kerajaan bikinan dari nenek moyangnya ini. Timur Leng menyerang Syria itu kemudian terjadi tahun sekitar 1400-an. Jadi 20 tahun setelah kekuasaan nenek moyang ini, memasuki tahun 1400-an ini Timur Leng masuk di daerah Aleppo.
selama kurang dari 1 minggu itu berhasil dihancurkan. Aleppo dihancur leburkan. Hampir sekitar 20-an ribu kepala manusia dibuat piramida setinggi kira-kira ya bisa diperkirakan sendirilah, 20-an ribu kepala ini kira-kira ya 10 hasta atau berapa, dan dikelilingi dan di sekeliling piramida tadi itu dibuat semacam relief wajah dari tengkorak-tengkorak yang menghadap keluar. Jadi tidak dengan memahat batu atau apa. Jadi tengkorak-tengkorak dari tentara lawan yang dibunuh habis itu ditempelkan di piramida dan menjadi relief piramida tersebut. Jadi banyak kemudian bangunan-bangunan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Sangki dan Ayubi itu juga dihancurkan. Kemudian mengganti dengan bangunan-bangunan piramid yang reliefnya berasal dari tengkorak-tengkorak manusia. Ini memang sejarah kelam peradaban manusia di daerah timur. Sampai-sampai Hamah, Homs, Balabak itu kemudian jatuh ke tangan kekuasaan Timur Leng. Pasukan Sultan Faraj dari kerajaan Mamluk juga dapat dikalahkan dalam satu pertempuran dahsyat, sehingga Damaskus juga jatuh ke tangan pasukan Timur Leng. Ini terjadi tahun-tahun 1400-an satu. Nah, akibat peperangan tersebut, kemudian masjid besar Umayyah yang notabene menjadi masjid bersejarah rusak berat. Jadi tinggal puing-puing atau dinding-dindingnya yang masih tegak. Nah, kemudian Timur Leng juga mengangkut para seniman-seniman ulung dan pekerja atau tukang ahli, itu semuanya dibawa ke Samarkand. Ada satu cerita ketika terjadi pertempuran melawan Timur Leng. Bangsa Utsmani ini dipimpin sendiri oleh Sultan Bayazid Ertugrul. Anak Bayazid ini kemudian juga kalah, tewas. Kemudian dalam pertempuran perang di Ankara, Bayazid waktu itu tertawan dan kemudian meninggal di dalam tawanan. Di daerah Takrit, kota kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, ini Timur Leng juga membangun piramid manusia. Dinasti Mamluk di Mesir tak luput dari ancamannya. Dijadikannya juga kepalanya sebagai relief dari piramid tersebut. Nah, apalagi ini Sultan Malik Zahir ini kemudian melindungi
penguasa Baghdad yang melarikan diri. Nah, Sultan Ahmad Jalair ini menampung. Tetapi seperti menghadapi ulagukan sebelumnya, Mesir ini akhirnya luput dari serangan timur. Dari sejak zaman turunan Mongol, Mamluk, kemudian sampai ke Timur Leng ini, memang merasa kewalahan ketika melawan pasukan Mesir. Dan waktu itu dari penyerbuan Timur Leng berikutnya, Mesir akhirnya luput dari serangan Timur Leng. Tetapi harus diakui bahwa serangan Timur Leng ini benar-benar meluluh lantakkan peradaban Islam. Jadi praktis yang selamat hanya Mesir. Ini sejak seabatan ini, Mesir ini memang sulit dikalahkan oleh peradaban Mamluk, sampai ke Mongol, sampai ke Genghis Khan, Hulagu Khan, kemudian Timur Leng. Memang sulit dikalahkan. Mesir tetap selamat. Baghdad yang belum pulih akibat serangan Hulagu Khan selama ratusan tahun yang ratusan tahun sebelumnya, itu kemudian sebelum pulih loh ini, sudah hancur lagi, remuk redam kembali. Nah, setelah tidak puas menjarah barat, Timur Leng kemudian mengincar satu daerah dataran Cina di timur. Ini orang padahal sudah berusia sekitar 70-an tahun, waktu punya kehendak untuk menyerbu dataran Cina. Nah, tiba-tiba pada saat hendak melakukan invasi, mau melakukan invasi ke Cina ini, Timur Leng jatuh sakit, dan tahun 1405 Timur Leng wafat, meninggallah Raja Biadab, pemimpin besar peperangan melawan Islam. Timur Leng meninggalkan dua anak, namanya J.H. Nekir dan Kahlil. Ini bertempur hebat memperebutkan kursi sang ayah. Jadi dua kakak beradik ini di kemudian hari membangun satu koloni-koloni pasukan sendiri-sendiri untuk memperebutkan kursi kehebatan ayahanda yang bernama Timur Leng. Nah, pertempuran kakak beradik ini kemudian dimenangkan oleh Kahlil. Tetapi tidak lama kemudian Kahlil ini juga dikudeta oleh saudaranya yang lain, namanya Sahruk, beserta anaknya, namanya Ulugbai. Dua orang yang merupakan ayah dan anak ini diketahui di kemudian hari memimpin negara ini cukup baik. Kemudian atas ide-ide dari
orang tua dan anaknya ini pengetahuan di negeri tersebut berkembang sangat pesat. Tetapi kira-kira sekitar 10-an sampai 15 tahun kemudian, kekuasaan keluarga Timur Leng ini yang tadi diperebutkan oleh kedua anaknya dan kemudian dimenangkan oleh Kahlil, dari Kahlil kemudian dihancurkan oleh saudaranya seorang ayah dan anaknya. Di kemudian hari kekuasaan Timur Leng ini hancur, ambruk, hancur total waktu itu. Tetapi bisa saya simpulkan bahwa sejak ratusan tahun lebih itu kekuasaan Mongol ini terhadap peradaban Islam itu sungguh sangat mempengaruhi kehidupan pada waktu itu. Jadi dampak-dampak negatif tentunya lebih banyak jika dibandingkan dengan dampak positifnya. Maka kehancuran itu tampak sangat jelas di mana-mana akibat dari serangan Mongol. Sejak dari wilayah timur hingga ke barat itu mengalami dampak-dampak yang sangat luar biasa. Kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah-indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagukan yang membunuh Khalifah Abbasiyah, pernah saya sampaikan pada episode kemarin, tetapi pembunuhan juga dilakukan terhadap umat Islam yang tidak berdosa, seperti yang dilakukan oleh Argun Khan keempat pada dinasti Ilkhan terhadap Takudar sebagai Khan ketiga yang dihukum mati karena masuk Islam. Jadi sudah sempat menghukum mati saudaranya sendiri karena ada salah satu saudaranya yang memang waktu itu berkeinginan masuk Islam dan kemudian berhasil masuk Islam. Setelah masuk Islam dibunuhnya si Takudar ini, penerus Khan. Selain itu Argun ini juga membunuh umat Islam dan juga mencopot jabatan-jabatan penting negara yang dijabat oleh seorang Muslim. Itu dampak-dampak negatifnya. Tetapi di samping dampak negatif itu ada dampak-dampak positif dengan berkuasanya kembali dinasti Mongol ini setelah para pemimpinnya masuk Islam. Jadi antara lain dampak-dampak positif itu mereka kemudian bisa berasimilasi, bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang karena masih ada kaitan saudaranya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Jadi walaupun pada mulanya beragama Buddha, ini bernama
Aga Khan. Seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun pada mulanya beragama Buddha. Jadi sebelum Ghazan Khan ini memeluk Islam dan memproklamirkan kerajaannya sebagai kerajaan Islam, ini kerajaan ini beserta masyarakatnya dan para prajuritnya ini beragama Buddha. Yang mendorong masuk Islam konon karena pengaruh seorang menterinya, namanya itu Rasiduddin. Ini orang sangat terpelajar dan ahli sejarah yang terkemuka dan selalu berdialog dengan Khan tadi. Seorang gubernurnya untuk beberapa provinsi Syria juga ikut andil, namanya ini Nawruz. Ini juga ikut andil di dalam memberikan masukan-masukan kepada raja di dalam proses perpindahan agama dari Buddha kemudian menjadi Islam. Tetapi walaupun tidak seperti waktu zaman-zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, kemajuannya cukup signifikan. Meskipun hal ini tidak bisa berlangsung cukup lama, karena ini kemudian wafat masih pada usia muda. Nah, konon katanya kekalahan ini diderita karena memang secara psikologis atas kekalahan pasukannya di waktu perang di Syria, dan kemudian dia diganti oleh Uljaitu kuda banda. Nah, perlu kita balik kembali bahwa pada masa kekuasaan Timur Leng ini sebenarnya Islam juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sekalipun Timur Leng ini terkenal sebagai penguasa yang ganas dan kejam terhadap penentangnya, penentang-penentang Muslim Timur Leng. Tetapi Timur Leng ini di satu sisi juga tetap memperhatikan pengembangan Islam. Bisa jadi memperhatikan ini adalah bagian dari kata lain pengawasan, bisa jadi. Konon Timur Leng ini adalah penganut Syiah yang taat dan menyukai tasawuf tarekat Naqsabandiyah. Tetapi di dalam pengembangan agama Islam, penguasa Mongol Islam ini memiliki andil yang intinya memiliki andil yang sangat berarti bagi pengembangan masyarakat di wilayah Mongolia, Persia, dan sekitarnya. Beberapa pengembangan Islam terjadi waktu itu yang dilakukan oleh Mongolia ini perlu kita catat. Sekejam-kejamnya sejak zaman ratusan tahun sebelumnya, ini raja juga sebelum wafat itu tetap memperhatikan perkembangan Islam. Meskipun dapat kita waspadai dalam istilah memperhatikan ini bisa jadi juga menjadi sebuah pengawasan agar bagaimana mensikapi, jangan sampai
ini itu berkembang, Islam itu berkembang dengan baik. Oke teman-teman sekalian, sahabat Brotoseno Inisiatif, tamasya kita soal Mongolia kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi boleh saya simpulkan, Mongolia ternyata menjadi sebuah bangsa, menjadi heritage dunia karena kekejamannya, karena gagah perkasanya, dan karena keberaniannya. Positif maupun negatifnya bisa kita tarik kesimpulan sebagaimana yang diinterpretasikan sendiri-sendiri oleh teman-teman sahabat Brotoseno. Untuk itu saya tutup. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.